Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NR Meirani Rahayu. Pada video ini, saya akan meresensi buku yang merupakan tulisan dari Profesor Dr. Haji Ismail Nawawi yang berjudul Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja. Ingin tahu lebih mendalam mengenai isi buku ini? Yuk, langsung saja panteng terus video resensi ini. Buku Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja merupakan sebuah buku yang ditulis oleh guru besar ekonomi kependudukan dan sumber daya manusia yang bernama Profesor Dr. Haji Ismail Nawawi UH. Buku ini secara mendalam menjelaskan proses terbentuknya organisasi, tumbuh kembang, dinamika, dan kinerja organisasi. Pada bab pertama, dilakukan pembahasan tentang konsep budaya organisasi, karakteristik budaya, jenis dan tipe budaya organisasi, hingga pengaruh budaya masyarakat terhadap budaya organisasi, serta manfaat budaya organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahannya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pada bab ini dijelaskan bahwa terdapat 7 karakteristik prima budaya organisasi sebagai berikut, yaitu inovasi dan keberanian mengambil resiko, perhatian terhadap detail, berorientasi kepada hasil, berorientasi kepada manusia, yaitu terdapat orang-orang yang sejauh mana kompetitif, dan poin yang terakhir yaitu stabil. Pada bab ini dijelaskan bahwa jenis dan tipe budaya organisasi itu menurut Robert Quinn sebagai berikut, yaitu budaya rasional yang berkaitan dengan proses informasi individual, lalu budaya ideologi yang berkaitan dengan proses informasi intuitif, lalu ada budaya konsensus, yaitu proses informasi kolektif yang melalui diskusi partisipasi dan konsensus, hingga budaya hierarkis yang berkaitan dengan proses informasi formal. Pada bab kedua dijelaskan bagaimana proses terbentuknya budaya organisasi. Di sini, penulis Dr. Haji Ismail meliput teori dari Sein pada tahun 1996, di mana menurutnya proses terbentuknya budaya organisasi itu melalui beberapa teori, antara lain ada yang disebut dengan teori sosiodinamik, yaitu teori yang mendasarkan pada pengamatan secara detail mengenai kelompok pelatihan, kelompok kerja yang mempunyai proses interpersonal dan emosional. Selanjutnya, ada yang disebut dengan teori kepemimpinan. Teori ini merupakan dan menjelaskan proses pembentukan budaya organisasi yang menekankan hubungan pemimpin dengan kelompok anggota organisasi. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa budaya organisasi diciptakan oleh pemimpin dan salah satu fungsi pemimpin yang sangat menentukan adalah kreasi, manajemen, dan jika perlu bisa merusak budaya. Jadi pada bab ini menekankan bahwa budaya organisasi banyak ditentukan oleh pendiri organisasi, di mana tindakan pendiri organisasi menjadi inti budaya awal organisasi. Pada bab ketiga dijelaskan tentang rekayasa budaya tumbuh dan berkembangnya budaya organisasi, serta peran dan struktur manusia dalam perkembangan budaya organisasi. Secara menyeluruh, pada bab ini menekankan terkait tumbuh dan berkembangnya budaya organisasi. Jadi, kinerja organisasi yang tinggi tidak saja dicapai melalui aspek etika atau kinerja etis, tetapi juga berhubungan dengan erat terkait budaya perusahaan atau corporate culture yang dikembangkan. Dengan demikian, budaya organisasi dapat kita simpulkan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dinamis. Selanjutnya, di bab 4 dijelaskan bahwa budaya organisasi mempunyai 4 fungsi dasar menurut Nelson dan Chuik, yaitu perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, sebagai alat pengorganisasian anggota, sebagai nilai-nilai dalam organisasi dan mekanisme kontrol atas perilaku budaya yang kuat. Bab kelima, buku ini membahas seputar media komunikasi budaya organisasi. Jadi, secara konvensional, budaya organisasi dikomunikasikan lewat berbagai media. Sebagian menggunakan komunikasi lisan, sebagian lagi menggunakan komunikasi tertulis. Buku ini menekankan bahwa media komunikasi diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang juga memerlukan upaya pemahaman dan kesadaran atas makna budaya organisasi. Selanjutnya,
Buku ini membahas tentang konsep perencanaan strategis, filosofi, dan nilai organisasi serta merancang bangun arah tujuan organisasi. Pada bab ini, pembaca akan menemukan beberapa metode dan juga saran strategis untuk mengembangkan suatu organisasi. Selain itu, di bab selanjutnya, penulis juga membahas tentang konsep manajemen budaya organisasi. Pada bab tersebut, pembaca bakal disuguhkan beberapa cara untuk menganalisis medan kekuatan budaya organisasi, bagaimana cara menentukan kegiatan dalam dinamika organisasi, serta bagaimana sarana untuk mengubah budaya organisasi tersebut dan upaya untuk meningkatkan budaya organisasi yang inovatif. Secara keseluruhan, menurut saya, buku ini sangat lengkap sekali untuk membahas seputar komponen-komponen yang berkaitan dengan konsep organisasi. Pembaca juga bakal menemukan lebih lanjut terkait dasar kepemimpinan prinsip, keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu pembaca juga bakal disuguhkan kriteria dan perspektif efektivitas dari sebuah organisasi, hingga reposisi human skill untuk mencapai kegiatan yang efektif dan efisien. Kekurangannya dari buku ini menurut saya adalah didapatkan kurangnya gambar-gambar untuk lebih meningkatkan pemahaman pembaca terhadap konsep-konsep atau teori yang diberikan. Selain itu, sepertinya alangkah lebih menarik jika dicantumkan link referensi atau tutorial yang bisa digunakan pembaca untuk menyelesaikan metode-metode saran agar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari secara praktis. Selebihnya, menurut saya, buku ini sudah sangat lengkap untuk dijadikan panduan bagi orang-orang yang memiliki minat untuk menjadi pemimpin ataupun sebagai organisatoris di sebuah organisasi. Wah, menarik sekali ya isi buku dari karya Profesor Dr. Haji Ismail ini. Harapannya semoga kita semua terus tergugah untuk meningkatkan literasi dan juga ilmu pengetahuan. Saya NR Merani Rahayu, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.